Oke, baik. Terkait dengan pembahasan integral, sampai pada pertemuan yang pekan lalu, untuk integral tentu. Jadi jika misal di sini Ibu buat rangkuman, integral tentu definisinya adalah ketika kita punya limit n menuju tak hingga sigma dari i sama dengan 1 sampai n untuk fungsi f(x) delta x, di mana ini kita peroleh dari pendekatan kita mencari luasan di bawah suatu kurva kontinu. Kita menggunakan limit sigma, limit daripada penjumlahan persegi panjang yang kita coba dekati untuk kita mencari luasan suatu kurva. Nah, di matematika, limit sigma seperti ini didefinisikan dengan notasi integral. Integral dari A ke B untuk fungsi f(x) dx. Definisi dari integral tentu adalah integral AB f(x) dx sama dengan limit sigma daripada fungsi f(x) delta x itu sendiri. Nah, di sini dikatakan integral tentu karena di sini ada batasan integral dari A ke B. Nah, A ke B di sini adalah nilai daripada x, yaitu yang mempengaruhi daripada fungsi f. Nah, kenapa disebut tentu? Karena di sini ditentukan secara pasti batasnya yaitu dari A ke B. Kemudian sifat-sifat daripada integral tentu, yang pertama di sini ketika kita punya integral dari B ke A f(x) dx itu sama saja dengan negatif integral AB f(x) dx. Kalian cermati di sini yang membedakan adalah batas integral dengan tanda minus. Jadi kalau integral A B f(x) dx itu sama saja dengan negatif integral BA f(x) dx. Jadi ketika batasnya ingin diubah yang semula dari A ke B, kemudian ingin diubah menjadi B ke A, maka di sini kita tambahkan harga negatif. Kemudian integral dari A ke A f(x) dx adalah sama dengan 0. Jadi di sini batasnya adalah dari A ke A. Artinya tidak terjadi perubahan x, maka otomatis harga integralnya di sini juga sama dengan 0. Kemudian sifat yang berikutnya, integral A, B, C, dx. C di sini adalah suatu konstanta, maka C-nya bisa dikeluarkan daripada integral, kemudian tinggal integral A, B, dx. Integral A, B, dx itu menghasilkan x dengan batasan B dikurangi A, maka di sini dituliskan C dikali dengan B min A. Kemudian berikutnya, ketika ada dua fungsi yang dijumlahkan, maka integralnya di sini bisa kita uraikan. Kita mencari satu persatu. Integral dari A, B, f(x) dx terlebih dahulu, baru ditambah dengan integral A, B, gx, dx. Kemudian selanjutnya di sini ada integral A, B, C, f(x) dx. Perkalian suatu konstanta dengan fungsi. Konstanta di sini tidak dipengaruhi oleh x, bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian tinggal integral A, B, f(x) dx. Kemudian yang terakhir di sini adalah ketika dikurangi. Ada dua fungsi yang saling dikurangkan, maka di sini juga identitasnya atau definisinya sama. Kerjakan satu-satu, kita bisa uraikan satu persatu, kemudian dikurangi. Ini adalah sifat-sifat dari integral tentu. Ibu hanya mereview apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya, poin berikutnya di buku Stewart, dimunculkan ada teorema dasar kalkulus, yang mana kurang lebih ingin menjelaskan hubungan antara turunan dengan integral. Oke, kalian telah belajar turunan di semester lalu. Kemudian apa sih kaitannya antara turunan dengan integral? Ternyata di sini kita punya integral A, B, f(x) dx itu sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Di mana f besar di sini adalah antiderivatif dari f. Atau f aksen itu sama dengan f. Jadi turunan daripada f itu adalah fungsi f. Kalian perhatikan di sini.
Konsekuensinya adalah integral AB dari f aksen dx, f aksennya adalah besar, ini sama dengan fb dikurangi fa. Jadi intinya hubungan antara turunan dengan integral adalah jika dibuat narasi, integral dari suatu fungsi f di sini itu sama dengan anti derivatif daripada f sendiri. Anti turunan daripada f kecil itu sama dengan f besar. Jadi kalau semisal ada suatu fungsi yang kita integralkan, dihasilkan suatu fungsi baru, di mana fungsi baru di sini adalah anti derivatifnya fungsi yang kita integralkan. Atau di sini f kecil sama dengan f besar aksen. Kemudian konsekuensi yang kedua terkait dengan teorema dasar kalkulus, bagaimana hubungan antara turunan dengan integral. Nah, di sini kita punya fungsi g kecil x itu sama dengan integral a menuju x ft dt. Catatannya yaitu g aksen x itu sama dengan fx. Di mana kita bisa tuliskan di sini turunan terhadap x dari suatu fungsi ft dt itu adalah sama dengan fx. Jadi kalau misal disimpulkan atau dibuat narasi, ketika kalian mengintegralkan suatu fungsi, itu akan kembali ke fungsi yang sebelumnya kalian turunkan. Jadi f adalah f besar di sini anti derivatif f kecil atau f aksen sama dengan f. Nah, kita coba tengok di buku terkait dengan teorema dasar kalkulus yang menjelaskan hubungan antara turunan dengan integral. Jadi terkait dengan teorema dasar kalkulus yang menyatakan hubungan antara integral dengan turunan adalah pokok pembahasan setelah apa yang telah kita pelajari pekan lalu. Oke, di sini teorema dasar dari kalkulus yang menyatakan hubungan antara turunan dan integral. Di sini kita punya poin 1 yang telah Ibu tuliskan tadi, gx sama dengan integral a f a menuju x ft dt. Kemudian di sini dituliskan menjadi bagian pertama teorema dasar untuk kalkulus. Kemudian di poin kedua integral a b fx dx dengan f kecil itu sama dengan f besar b dikurangi f besar a, di mana f aksen itu sama dengan f. Jadi kita punya hasil dari suatu integral menghasilkan fungsi f. Semisal f di sini kita turunkan, dia akan kembali ke fungsi yang telah kita integralkan tadi.
Contoh ya, seandainya di sini Ibu punya fungsi, kita ambil yang paling sederhana saja. Definisi fungsi X. Misal X pangkat 3. Kemudian, Ibu coba buktikan hubungan antara turunan dan integral yang bagian pertama. Di mana kita punya integral ini saya untuk batasan bisa kita buat. Nah, apa yang telah kita pelajari sebelumnya, integral X pangkat 3 dx, maka di sini pangkatnya kita tambah 1 menjadi pembagi 1/4 X pangkat 4 ditambah suatu konstanta. Nah, maksud daripada definisi ini tadi, yang pertama, misal hasil daripada integral ini diturunkan, maka hasil fungsi yang tadi kita integralkan. Jadi di sini turunan sepakat 4 turunkan. Otomatis di sini sebagai pengaruh. Ingat kembali turunan X pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1, otomatis di sini kita punya adalah fungsi yang diintegralkan menghasilkan. Kemudian ketika pada ini kita turunkan kebanyakan yang kita integralkan tadi. Kurang lebih ini adalah hubungan daripada turunan dengan integral. Selanjutnya kita ke integral tak tentu. Integral tak tentu di sini adalah ketika kita tidak memberi batasan-batasan poin X. Jadi kalau sebelumnya tadi adalah A menuju B, maka di integral tak tentu ini nanti adalah menghasilkan suatu fungsi karena tidak ada batasan daripada A dan B. Nah, di sini disediakan beberapa contoh. Integral C fx dx, di sini kita punya C integral fx dx. Nanti hasilnya berupa fungsi karena A dan B tidak dimunculkan, tidak ditentukan menggunakan angka. Kemudian di sini ketika integral K dx, K di sini adalah konstanta, maka otomatis Kx plus C. Kemudian integral di sini fungsi trigonometri, integral sin X dx adalah min cos X plus C. Kemudian integral secant kuadrat X dx adalah tangan X plus C. Integral secant X tangan X dx adalah secant X plus C. Kemudian di sini bentuk yang telah kita pelajari sebelumnya ketika fungsi berpangkat. Integral X pangkat N dx, maka di sini N-nya ditambah 1 sebagai pembagi di depan. N plus 1 sebagai pembagi, kemudian pangkatnya tinggal ditambahkan 1. X pangkat N plus 1 ditambah suatu konstanta. Jadi maksud daripada integral tak tentu, cirinya adalah hasilnya nanti berupa fungsi di mana A dan B-nya tidak ditentukan menggunakan angka. Jika di integral tentu tadi kita tentukan A dan B bernilai, atau A dan B adalah kita tentukan nilainya, angkanya. Sementara di integral tak tentu tidak, maka nanti hasilnya berupa suatu fungsi. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan integral, aturan substitusi. Di sini ketika kalian punya fungsi GX, kalian misalkan dengan U, di mana U di sini GX adalah fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap X, maka ketika nanti kalian menjumpai integral f GX, G aksen X dx sama dengan integral f U du.
Jadi ada fungsi yang kalian misalkan U untuk mengganti daripada soal, kemudian diselesaikan sebagaimana soal yang dituliskan hingga diperoleh hasil daripada integral. Jadi misal di sini lebih condong ketika dihadapkan perkalian antara dua fungsi. Oke, untuk contoh terkait aturan substitusi, kita langsung ke buku. Jika kalian telah membaca, mencermati daripada buku Stewart di sini, Ibu rasa mudah dipahami terkait dengan aturan substitusi di penyelesaian integral. Oke, aturan substitusi. Andai kata di sini kita punya integral 2x akar 1 plus x kuadrat dx. Nah, di sini kita perlukan cara yang lebih ekstra daripada definisi-definisi integral sebelumnya. Karena di sini perkalian antara dua fungsi, maka tentunya kita harus bagaimana caranya agar kita dapat mendapatkan hasil integral. Di sini dikenalkan dengan aturan substitusi, yaitu kita membuat pemisalan. Kita misalkan fungsi yang dalam akar ini sebagai U. U sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, selanjutnya dari sini U sama dengan 1 plus X kuadrat kita turunkan. Baik ruas kiri dan ruas kanan. U diturunkan otomatis DU, kemudian 1 plus X kuadrat diturunkan menjadi 2X dx. Nah, DU sama dengan 2X dx. 2X dx di sini adalah pada soal. Nah, kemudian kita tinggal substitusi yang semula tadi di soal adalah integral 2x akar 1 plus x kuadrat dx, maka mengikuti pemisalan kita ganti integral sama dengan integral dalam akarnya di sini menjadi akar u, ya kan? Kemudian 2x dx di sini menjadi du. Maka kita peroleh integral akar u du. Akar u adalah u pangkat setengah. Kemudian gunakan aturan integral biasa. U pangkat setengah ditambah 1, kita punya 3/2. 3/2 dibagi menjadi pembagi, di depan menjadi 2/3. Otomatis di sini 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Selanjutnya, langkah terakhir, kita tinggal mengganti U dari fungsi yang telah kita misalkan. U-nya di sini yaitu X pangkat 2 plus 1. Nah, tinggal kita tuliskan kembali 2/3 dalam kurung X kuadrat plus 1 pangkat 3/2 plus C. Ini adalah contoh daripada kita menggunakan aturan substitusi untuk mencari solusi integral. Nah, di sini kita coba cross check apakah turunan daripada hasil integral di sini sama dengan fungsi yang diintegralkan. Nah, di sini DDE 2/3 X kuadrat plus 1 3/2 plus C. Nah, di sini gunakan aturan turunan. Diingat kembali kita punya 2/3, pangkatnya di sini sebagai pengali di depannya 3/2. Kemudian di sini X kuadrat plus 1 pangkatnya dikurangi 1, yang semula 3/2 menjadi setengah. Kemudian dalam kurung ini adalah kita turunkan menjadi 2x. Otomatis di sini saling menghilangkan, kita punya 2x akar x kuadrat plus 1. Terbukti bahwa hasil yang kita integralkan ketika kita turunkan kembali menghasilkan fungsi yang kita integralkan di awal. Ini adalah contoh daripada aturan substitusi. Ada beberapa contoh di buku ini terkait dengan aturan substitusi. Di sini adalah digunakan gabungan antara fungsi x dengan trigonometri kosinus. Tetap di sini digunakan pemisalan u, kemudian diturunkan keduanya, di mana nanti diharapkan hasil daripada turunan ini bisa mengganti soal, sehingga berbentuk semua menjadi u,
kemudian tinggal kita integralkan. Jadi arah pengerjaan untuk aturan substitusi di integral adalah fungsi, salah satu dari suatu fungsi, kalian misalkan dengan U, kemudian yang telah dimisalkan tadi kita turunkan, baik untuk ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama kita turunkan terhadap fungsi yang mempengaruhinya. Selanjutnya, tinggal kita substitusi atau tinggal kita gantikan ke dalam soal, kemudian kita bisa selesaikan integral menggunakan teorema-teorema atau sifat integral di pembahasan yang sebelumnya. Oke, itu untuk aturan substitusi. Nah, misal di sini kita punya akar 2x plus 1. Dimisalkan U 2x plus 1. Sehingga U diturunkan menjadi DU, 2x plus 1 diturunkan menjadi 2dx. Sehingga kita punya dx di sini adalah DU per 2. Tinggal diganti, disubstitusi. Di sini yang semula X diubah menjadi U semua, kemudian diintegralkan. Diperoleh hasil akhirnya. Oke, demikian pembahasan untuk integral. Di bab 5 telah kita selesaikan, mulai dari integral tentu, kemudian sifat-sifatnya, ada integral tak tentu, kemudian terkait teorema dasar kalkulus, hubungan antara integral dengan turunan, bahwa hasil dari suatu integral, suatu fungsi, ketika kita turunkan, dia akan kembali ke soal yang kita integralkan. Kemudian terakhir